Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok mata kuliah Kalkulus Diferensial. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa soal mengenai turunan limit fungsi. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Deriantika dan teman-teman saya yaitu Sifra Jaya Sidabutar, Chandra Risa Sinaga, Safrika Handayani, Landong Ignatius Simanihuruk, dan Adi Prawira, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Andrea Arifsyah Nasution. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada teman kami untuk menjawab soal nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke soal yang pertama, di mana soalnya fungsi fx sama dengan x tambah 5. Nah, rumusnya kita telah tahu bahwa ini ya. Maka penyelesaiannya fx tambah h sama dengan x tambah h tambah 5, di mana x tambah h-nya kita masukkan ke dalam x. Maka limit h menuju 0, fx tambah h tambah 5 dikurang fungsi x tambah 5 per h. Maka limit h menuju 0, x tambah h tambah 5 dikurang x kurang 5 per h. Maka limit h menuju 0. Nah, yang sejenis kita dekatkan, maka x tambah 5 dikurang 5 tambah h per h. Nah, x kurang x habis, 5 kurang 5 juga habis, maka tinggallah h. H per h sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Di mana soalnya fx sama dengan x kuadrat ditambah 7x ditambah 10. Penyelesaiannya fungsi x tambah h kita masukkan ke dalam x, maka x tambah h kuadrat ditambah 7 dikali x tambah h tambah 10. Hasilnya sama dengan x kuadrat ditambah 2xh ditambah 7x ditambah 7h tambah 10. Maka limit h menuju 0, x kuadrat ditambah 2xh tambah h kuadrat tambah 7x tambah 7h tambah 10 dikurang x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 per h. Ini yang merupakan rumus ya, ini dia. Maka limit h menuju 0, x kuadrat ditambah 2xh tambah h kuadrat tambah 7x tambah 7h tambah 10 dikurang x kuadrat dikurang 7x dikurang 10, karena kita kalikan minnya ke dalam. Maka limit h menuju 0, 2xh tambah h kuadrat tambah 7h per h. Limit h menuju 0. Nah, hanya di sini kita keluarkan sehingga h dikali 2x tambah h tambah 7 per h. Nah, karena ini bentuk perkalian, hanya bisa kita coret sehingga menghasilkan 2x tambah 0 tambah 7 sama dengan 2x tambah 7. Demikian dari saya, selanjutnya kepada teman-teman saya. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dua soal turunan yang dari fungsi fx sama dengan ln x dan fungsi fx sama dengan e pangkat x. Di sini diketahui fungsi x sama dengan ln x, di mana ln itu sama dengan logaritma natural, kemudian di sini e pangkat x yang di mana e itu merupakan bilangan natural. Nah, lanjut saja kita langsung kerjakan soal pertama ini. Turunan pertama dari fungsi fx ini sama dengan limit fx tambah h dikurang fx dibagi h dengan h mendekati 0. Kemudian menghasilkan limit ln x tambah h kurang ln x bagi h dengan h mendekati 0. Ini dapat dari mana? Yaitu dari sini. Fx itu ln x, jadi fx tambah h sama dengan ln x tambah h. Kita masuk ke sini. Seperti itu teman-teman. Kemudian sama dengan limit ln x tambah h per x dibagi h sama dengan h mendekati 0. Ini kenapa bisa ini? Merupakan sifat-sifat dari logaritma, karena ln ini logaritma natural. Karena apabila basisnya sama suatu logaritma dan dalam suatu pengurangan, maka bentuknya akan seperti ini. Kemudian sama dengan limit ln 1 tambah h per x. 1 ini karena x dibagi x ya teman-teman, dibagi x dengan dibagi h dengan h mendekati 0. Kemudian limit 1 bagi h. Kenapa 1 bagi h? Karena kita faktorkan di sini teman-teman. Di koefisien ln ini kan 1, jadi 1 per h kita faktorkan, kali ln 1 tambah h per x.
Kemudian limit ln 1 tambah h per x pangkat 1 per h. 1 per h ini pangkatnya didapat dari koefisien dari ln ini, karena sesuai sifat logaritma koefisien bisa menjadi pangkat dari numerus. Nah, kemudian menghasilkan sama dengan limit ln 1 tambah hx per pangkat x per h dipangkatkan lagi 1 per x. Nah, pangkatkan lagi 1 per x karena di sini kita lakukan modifikasi dengan suatu tujuan tertentu. Kemudian ln limit h mendekati 0. Kenapa bisa ln dulu ditulis? Karena limit ini menghitung nilai 1 tambah h per x pangkat x per h ini, makanya bisa kita rubah posisinya menjadi ln limit h mendekati 0 1 tambah h per x pangkat x per h pangkat 1 per x. Nah, ini merupakan bentuk dari bilangan natural, dimana bentuknya itu seperti ini, dimana x ini kok kita masukkan kan jadi 1 tambah 0, sama seperti bentuknya, substitusikan hanya 0 kan, 0 1 tambah 0 sama bentuknya. Kemudian x ini x per 0 kan tak indah, ini 1 per 0 kan tak indah sama bentuknya. Jadi ini kita anggap sama bentuknya seperti bilangan atau bentuk sistematis dari sehingga menghasilkan ln pangkat 1 per x. 1 per x ini kan pangkat numerus, kita pindahkan ke depan logaritma natural sehingga menjadi koefisien 1 per x kali ln ln ini basisnya selalu sehingga ln itu sama dengan ln sama dengan 1. Jadi 1 per x kali 1 sama dengan 1 per x. Kita lanjut soal selanjutnya teman-teman. Ini kita ketahui fungsi fx sama dengan pangkat x. Tunang pertamanya itu dari fungsi fx, limit fx tambah h kurang fx bagi h dan h mendekati 0. Kemudian limit pangkat x tambah h kurang pangkat x bagi h mendekati 0. Kemudian limit pangkat x dikali pangkat h dikurang pangkat x bagi h mendekati 0. Kemudian limit pangkat x dikali pangkat h kurang 1, karena difaktorkan ya teman-teman, pangkat x nya kita faktorkan sehingga menghasilkan sama dengan pangkat x kali limit pangkat h kurang 1 bagi h dengan h mendekati 0. Ini apabila kita gunakan kalkulator grafik, maka di situ akan menggambarkan suatu kayak limit gitu, karena di grafik itu apabila dia dari kanan mendekati 0 ini dan dari kiri mendekati 0, maka nilainya 1, sehingga pada grafik ini menggambarkan limit h mendekati 0 sehingga nilainya itu sama dengan 1, jadi pangkat x kali 1, sehingga turunan pertama dari fungsi fx sama dengan pangkat x ini merupakan bilangan itu sendiri. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman, terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang turunan sin x maka hasilnya cos x dengan menggunakan limit h menuju 0. Yang pertama kita buat fx tambah h dikurang fx per h limit h menuju 0. Maka kita masukkan fx-nya sama dengan sin x, maka sin x tambah h dikurang sin x per h. Ini sama dengan rumus sin a dikurang sin b. Akan saya tunjukkan rumusnya. Mengapa sin x ditambah h dikurang sin x saya katakan tadi sama dengan sin a dikurang sin b? Itu karena kita misalkan x ditambah h-nya itu adalah a, sedangkan sin x-nya itu adalah b. Jadi kita masukkan dia menjadi sin a dikurang sin b. Terus dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, maka kita akan memperoleh hasilnya 2 cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Jadi kita gantikan A-nya itu menjadi X ditambah H dan B-nya itu jadi X. Maka kita peroleh 2 cos setengah X tambah H ditambah X dikali sin setengah X tambah H dikurang X. Lalu 2 cos setengah 2X ditambah H dikali sin setengah H sama dengan 2 cos X ditambah setengah H dikali sin setengah H. Lalu kita masukkan rumus akhir sin a dikurang b tadi itu, dia dapatnya jadi 2 cos X tambah setengah H dikali sin setengah H per H. Limit H menuju 0. Kita masukkan H-nya sama dengan 0, maka 2 cos X tambah setengah dikali 0, sin setengah H-nya ini kita buat dia per H, kita pisahkan, dia jadi sin H per H itu hasilnya sama dengan 1.
Dengan cara yang sama, cos X ditambah H dikurang cos X sama dengan cos A dikurang cos B, itu karena kita andaikan X ditambah H-nya itu adalah A dan B-nya itu adalah cos X, X-nya B sama dengan X. Jadi, dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, maka kita peroleh dari cos A dikurang cos B itu menjadi min 2 sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Lalu kita peroleh min 2 sin setengah, A-nya kita ganti lagi menjadi X ditambah H dan B-nya menjadi X, maka A tambah B-nya itu menjadi X ditambah H ditambah X dikali sin setengah X ditambah H dikurang X. Sama dengan min 2 sin setengah 2X ditambah H dikali sin setengah dikali H. Maka kita peroleh dia min 2 sin X ditambah setengah H dikali sin setengah H. Maka dari rumus cos A dikurang cos B itu kita peroleh rumus ini di hasilnya. Kita masukkanlah dia min 2 sin X tambah setengah H dikurang sin setengah H per H. Kita masukkan hanya menuju 0, maka min 2 sin X tambah setengah dikali hanya kita buat 0 dikali sin setengah H per H ini sama seperti yang tadi, sin H per H ini sama dengan 1, maka 1 kali setengah setengah, maka kita dapat dia min 2 sin X dengan min 2 sin X dikali setengah, maka ini kita coret, maka hasilnya min sin X. Soal yang ketiga, saya akan menjelaskan turunan tan X ini dari mana asalnya supaya dapat dia secant quadrat X dengan menggunakan limit H menuju 0. Kita masukkan dia fx tambah H dikurang fx per H. Kita masukkan fx dan tan X, maka kita dapat tan X tambah H dikurang tan X per H limit H menuju 0. Lalu kita ini sama dengan rumus tan A dikurang tan B. Tan X ditambah H dikurang tan X itu sama dengan tan A dikurang tan B. Seperti sebelumnya, A-nya itu kita misalkan X ditambah H dan X-nya itu adalah B. Maka kita peroleh dari tan A kurang tan B itu menjadi tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Maka sama dengan tan dikali A dikurang B dikali 1 ditambah tan A dikali tan B. Maka akan kita peroleh hasilnya menjadi tan A dikurang B dikali 1 ditambah tan A dikali tan B. Kita masukkan dia A-nya itu X ditambah H, B-nya itu X. Maka jika ini kita buat A-nya X tambah H, B-nya X, maka X tambah H dikurang H. Maaf, maksud saya itu X ditambah H dikurang X. Maka hasilnya itu menjadi tan H. Lalu yang ini 1 ditambah tan A dikali tan B, kita masukkan B ini X tambah H, makanya hasilnya menjadi seperti ini, 1 ditambah tan X ditambah H dikali B nya kita masukkan jadi X, tan X per H. Lalu kita pisahkan limitnya itu ini tersendiri, tan H per H hasilnya sama dengan 1. Lalu kita buat dia hanya ini menuju 0, maka kita dapat nanti dia akan 1 ditambah tan X. Kita kalikan tan X dikali tan X-nya ini menjadi tan kuadrat X. Makanya kita peroleh 1 dikali 1 ditambah tan kuadrat X. Ini dia, menjadi 1 ditambah tan kuadrat X, maka hasilnya jadi secant kuadrat X. Yang pertama, fungsi fx sama dengan secant x. Yang ditanya, turunan dari fungsi fx itu apa? Nah, kita jawab menggunakan metode limit. Jadi, limit H menuju 0, maka fungsi X tambah H, definisinya kurang fungsi X per H. Oke. Kemudian, karena fungsinya secant X, jadi kalau fungsi X tambah H menjadi secant X ditambah H. Sehingga limit H menuju 0, secant X ditambah H dikurang
secant X per H. Kemudian kita tahu bahwa secant itu sama dengan sepercos. Jadi kita ganti menjadi sepercos X ditambah H dikurang sepercos per H. Oke. Kemudian kita samakan penyebut mereka. Samakan penyebutnya menjadi limit H menuju 0. Penyebutnya kita buat menjadi cos X ditambah H dikali dengan cos X. Jangan lupa di sini ada H-nya per H. Oke, kemudian ini kita bagikan dengan cos X ditambah H. Sisanya itu adalah cos X. Cos X dikali 1 menjadi cos X. Kemudian tanda kurang. Ini dibagi dengan cos X. Oh, di sini maaf. Ini cos X. Jadi tinggal cos X ditambah H dikali 1 menjadi cos X ditambah H. Oke. Kemudian dibagi dengan H ini. Jadi ibaratnya 2/3/7. Itu kan sama dengan 2/3 dikali 7. Nah, itu. Sehingga ini menjadi cos X dikurang cos X ditambah H per cos X ditambah H dikali cos X dikali sama H. Hanya dinaikkan tadi. Oke, kemudian limit H menuju 0. Di kelas 11 kita pernah belajar tentang rumus perkalian trigonometri, di mana cos A dikurang cos B itu sama dengan min 2 sin A tambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Maka ini kita ibaratkan menjadi cos A dikurang cos B. Menjadi min 2 sin ini A, ini B-nya, maka X ditambah H per 2 dikali sama si sin X dikurang X ditambah H per 2. Oke, kemudian bawahnya cos X ditambah H dikali cos X dikali dengan H. Udah. Kemudian limit H menuju 0. Nah, ini kan, kita tulis dulu. Min 2 sin X tambah X sama dengan 2X. Dibagi 2 sama dengan X. Kemudian ditambah H per 2. H per 2. Oke. Dikali dengan sin. Ini kan ada minus nih. Jadi X kurang X sama dengan habis ya. Baru ini dikali minus H. Berarti jadi sin min H per 2. Kemudian di bawahnya ada cos X tambah H cos X kali H. Baik teman-teman, tadi penjelasannya sudah sampai di sini. Kemudian kita kan pernah belajar tentang teorema limit, di mana sin T per T itu sama dengan 1. Nah, sama halnya dengan sin min H per 2 per H. Jadi itu menjadi min setengah dari sini tadi. Jadi kita masukkan nilai H sama dengan 0 ya. Jadi min 2 sin X ditambah 0 per 2. X ditambah 0 sama dengan X. Nah, ini tadi kita peroleh hasilnya min setengah dikali min setengah per ini X tambah 0 sama dengan X, jadi cos X dikali dengan cos X. Nah, di sini kita bisa matikan ini ya, min 2 dikali min setengah. Kemudian, karena hasilnya sama dengan 1, sin X dikali 1 sama dengan sin X per cos X dikali cos X.
Nah, sin X ini kan bisa kita buat dikali 1. Jadi, kita pecah, sin X dikali cos X dikali, sin X per cos X dikali 1 per cos X. Nah, sin per cos hasilnya tan X dikali seper cos itu sama dengan secant X. Terjawab. Jadi, turunan dari fungsi fx sama dengan secant X itu adalah tan X dikali secant X. Setelah kita sudah mencari turunan dari secant X, sekarang kita mencari turunan dari cosecant X. Kita pakai metode limit lagi, limit H menuju 0. Fx ditambah H dikurang Fx per H. Oke. Kita masukkan fungsi Fx-nya sama dengan cosecant X. Cosecant X ditambah H dikurang cosec X per H. Oke, limit H menuju 0. Cosec ini sama dengan sepersin. Jadi sepersin X ditambah H dikurang sepersin X per H. Oke. Kemudian kita samakan penyebutnya. Penyebutnya menjadi sin X ditambah H dikali sin X. Ini kita bagikan dengan sin X ditambah H, sisanya sin X dikali 1 jadi sin X. Kemudian ini kita bagikan dengan sin X, sisanya sin X ditambah H dikali 1 menjadi sin X tambah H per H. Tadi kan ada H di bawahnya. Oke, kemudian kita bagikan tadi H-nya kan, kita naikkan ke atas. Sama kayak cara yang tadi. Jadi sin X dikurang sin X ditambah H per sin X ditambah H dikali sin X dikali dengan H. Ini tadi kita naikkan. Oke, kemudian limit H menuju 0. Nah, sekarang kita pernah belajar lagi rumus perkalian trigonometri di mana sin A dikurang sin B, sin A kurang sin B itu sama dengan 2 cos. 2 cos A ditambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Nah, ini kita masukkan ke sini, di mana A-nya sama dengan X, B-nya sama dengan X ditambah H. Oke, kita masukkan menjadi 2 cos A tambah B per 2 menjadi X ditambah H per 2 dikali sin X dikurang, buka kurung ya, X ditambah H per 2, ya kan? Kemudian per sin X ditambah H dikali sin X dikali H. Tadi sudah sampai di sini. Kemudian kita tulis 2 cos X tambah X sama dengan 2X. 2X dibagi 2 sama dengan X. Ditambah H dibagi 2. H per 2. Oke. Kita tutup kurung. Dikali sin X kurang X 0 habis. Ini dikalikan ke dalam jadi min H per 2 per sin X tambah H dikali sin X dikali H. Oke, ini sama kayak yang tadi, teorema limit sin T per T sama dengan 1. Jadi ini hasilnya menjadi minus setengah. Oke, setelah itu kita masukkan H-nya sama dengan 0. Jadi 2 cos
X ditambah 0/2, 0, X tambah 0, X. Jadi 2 cos X dikali dengan ini tadi, min setengah. Min setengah per sin X ditambah 0. Jadi sin X dikali sin X dikali dengan, udah sampai situ kan. Nah, kemudian ini kita bawa ke sini. Ini tadi bisa mati ya. 2 dikali setengah minus 1 jadinya. Jadi cos X dikali min 1 per sin X kali sin X. Nah, ini kita bagi dulu ya. Kita pecah, maksudnya dipecah menjadi min 1/sin X. Oke. Cos X per sin X sama dengan kotangen X dikali 1/sin itu kan kosekan X. Jadi min 1/sin X sama dengan min kosekan X. Inilah dia. Jadi turunan dari kosekan X itu adalah kotangen X dikali min kosekan X. Turunan trigonometri yang ketiga, kita ada fungsi fx sama dengan kotangen X yang kita singkat dengan cot X. Oke. Ditanya turunannya apa? Ya. Lagi-lagi kita pakai teorema metode limit. Limit H menuju 0. Oke. Kita masukkan ke fungsinya, f fungsinya. Nah, kita masukkan fx sama dengan cot X. Jadi kotangen X ditambah H dikurang kotangen X per H. Oke. Setelah itu kotangen ini kita ubah menjadi cos per sin. Karena kotangen kan sin, cos per sin. Jadi cos X ditambah H per sin X ditambah H dikurang cos X per sin X per H. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Limit H menuju 0, penyebutnya menjadi sin X tambah H dikali dengan sin X. Ya kan? Benar. Terus ini kita bagi dengan sin X ditambah H. Sisanya adalah sin X dikalikan dengan kosinus X ditambah H. Jadi menjadi sin X dikali cos X ditambah H dikurang, ini kita bagi sama sin. Sisanya kan sin X ditambah H dikali dengan cos X. Cos X. Nah. Kemudian, nah ini udah sampai sini ya. Ini per H. Nah, kemudian limit H menuju 0. Ini kita naikkan ke atas. Menjadi sin X dikali cos X ditambah H dikurang sin X ditambah H dikali cos X per sin X ditambah H dikali sin X dikali H. Nah, ini kita ubah menjadi sin A dikurang B, yaitu rumus dari jumlah dan selisih dua sudut, yang sin A cos B dikurang cos A kali sin B itu sama dengan sin A dikurang B. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya. Kita masukkan ke punya kita. Hingga menjadi ini A-nya, ini B-nya.
Jadi sin X dikurang X ditambah H per sin X ditambah H dikali sin X dikali H. Nah, setelah sampai sini, kita lain lagi limit H menuju 0. Ini menjadi X dikurang X, habis ya. Ini dikali ke belakang, ke dalam, jadi sin min H. Hanya kita buang ke depan, supaya nanti dia bisa jadi teorema limit. Dikali sin X tambah H, dikali sin X. Nah, udah sampai sini, ini tadi teorema limit ya. Sin T per T. Sin T per T sama dengan 1. Jadi, sin min H per H sama dengan minus 1. Jadi ini minus 1 ya. Minus 1 per sin X ditambah hanya sama dengan 0. Sin X ditambah 0. Jadi sin X dikali sin X. Nah, itu menjadi sin X dikali sin X, jadi min gimana ya, sin kuadrat X. Nah, sepersin kan sama dengan kosekan X, jadi sepersin kuadrat itu sama dengan kosekan kuadrat X, karena di sini ada minus, menjadi min kosekan kuadrat X atau min kosekan X kuadrat. Jadi turunan dari kotangen X itu adalah min kosekan kuadrat X. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.